Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi. Berbagai benda yang ada digunakan sebagai bahan pembuat maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Nah, ini Udin akan membuat gambar-gambar ini ya. Gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Bagus-bagus bukan? Nah, gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Nah, pada gambar yang pertama tadi itu menunjukkan benda rumah yang terbuat dari kertas. Yang gambar kedua itu pohon terbuat dari kertas. Kertas juga plastisin ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan kertas dan plastisin. Kurang ini saya tulisannya, kertas dan plastisin. Lalu pada gambar ketiga itu bentuk sapi yang terbuat dari kertas. Keempat, market perkotaan yang terbuat dari kertas. Dan yang terakhir, market lingkungan peternakan yang terbuat dari kertas. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, ini kalian tambah sendiri ya teman-teman. Dari kertas dan plastisin. Kalian tambahi di sini pada gambar kedua ya. Lalu karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berupa rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja, kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Nah, ini seperti sketsa ya teman-teman. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karya berikut langkah-langkah dalam membuat karya 3 dimensi. Nah, di sini Udin akan membuat jagung ya teman-teman. Yang pertama, Udin menyiapkan bahan-bahannya, yaitu plastisin. Yang kedua, membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Nah, seperti ini. Lalu, yang ketiga, hasil bentuk bagian-bagian pohon jagung. Ada jagung, ada batangnya, dan lain sebagainya. Lalu, menyatukan semua itu. Setelah disatukan, jadilah pohon jagung. Nah, sekarang bentuklah kelompok. Coba membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan market lingkungan tempat tinggal. Oleh sebab itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tulis karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang digunakan dalam kolom berikut. Nah, dalam kolom ini. Nah, di sini kalian mendapat tugas
untuk membuat suatu karya 3 dimensi ya teman-teman. Misalnya kelompok A. Kelompok A itu akan membuat pohon kelapa, bahan-bahannya kertas, lem, pensil warna. Lalu kelompok B ingin membuat mobil, bahannya tutup botol, kertas, lem, pensil warna. Kelompok C ingin membuat rumah, kertas, lem, pensil warna. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kelompok teman-teman kalian ya. Ini hanya contoh. Lalu, setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Berbicara tentang rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Nah, saya akan membacakan. Ketika teman-teman merasa jenuh, kalian bisa menyekipnya. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Taman rumah pohon. Devisa memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devisa lebih memilih berdiam di dalam rumah pohonnya sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devisa mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devisa datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devisa segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan berbicara kepada mama dan papa, balas Devisa. Seperti janjinya, Devisa mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devisa juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devisa hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola oleh Devisa dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devisa, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devisa. Di hari pertama, taman rumah pohon tidak memungut biaya apapun, karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke rumah taman pohon karya Devisa dan teman-temannya. Harapanku, taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devisa.
Lalu pada halaman 177, bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Sifatnya adalah baik dan bersahabat. Nah, kalian bisa menulisnya baik dan bersahabat gitu saja sudah benar kok ya. Lalu ayo renungkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, saya tidak mengalami kesulitan dalam belajar dan bisa memahaminya dengan baik. Meskipun demikian, saya tetap harus terus melakukan pengulangan atau pembelajaran. Nah, ini hanya contoh dari saya. Ketika teman-teman mempunyai ide lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tuangkan. Ini ada pada halaman 177 yang bawah sendiri itu ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, berdiskusi mengenai isi dan tokoh-tokoh dalam bacaan. Yang kedua, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Oh iya teman-teman, di channel saya, Wafik Naila ini, saya akan membuat pembelajaran pada tema 9. Jadi ketika kalian ingin melihat pada tema 9, kalian bisa lihat di channel saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketika teman-teman masih kurang paham atau salah ketik atau saya salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.